Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya di ruang virtual di MMC 85 Channel. Masih bersama saya Muhammad Mahsun, dosen fisip UIN Wali Songo Semarang. Sahabat-sahabat semua, khususnya teman-teman mahasiswa ilmu politik yang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian politik. Video kali ini akan menyajikan materi tentang non-positivis paradigm, lebih khususnya tentang paradigma konstruktivis. Ya, ini adalah materi kelima dalam mata kuliah metodologi penelitian politik. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang paradigma kritis, maka ini kita akan membahas paradigma konstruktivis yang merupakan sebagai paradigma non-positivis, ya, mengkritisi paradigma-paradigma yang dominan, yaitu paradigma positivis itu sendiri yang dibawa oleh para pemikir-pemikir liberal. Pertama, ketika kita membahas tentang paradigma konstruktivis, perlu kita pahami sebenarnya apa sih paradigma konstruktivis itu secara definitif, secara definisi. Untuk membedakan ini untuk memahami karakteristik umum dari paradigma konstruktivis itu sendiri. Konstruktivisme sebagai sebuah paradigma itu dipahami sebagai mengandung sebuah paradigma yang di dalamnya terdapat asumsi-asumsi fundamental dan worldview, cara pandang terhadap dunia, terhadap realitas sosial dan politik, ya, yang underlying most of theories, ya, yang bertujuan untuk ini yang menjadi landasan bagi banyak teori sebenarnya yang digunakan sebagai digunakan oleh seorang peneliti, ya, praktek-praktek penelitian yang ingin mengungkap realitas sosial, realitas politik yang ada sesungguhnya, yang terlihat ada itu karena pandangannya melihat itu semua. Nah, ini paradigma saya kira penting, ya, untuk memberikan terobosan pemahaman tentang realitas politik yang seolah-olah itu berjalan linear. Paradigma konstruktivis ini kalau kita pahami akarnya ini sebenarnya mirip dengan paradigma kritis, ya, bukan dari ilmu politik sebenarnya, meskipun kita sekarang berdiskusi tentang metodologi penelitian politik. Jadi ilmu politik itu banyak mengadopsi paradigma kecanggihan metodologis yang dimiliki oleh ilmu-ilmu lain yang memiliki satu rumpun saudaranya sebenarnya. Jadi konstruktivis ini akarnya bukan pada politik sebagaimana paradigma liberal atau realis gitu. Juga bukan pada ekonomi sebenarnya. Tapi ya, ini ada pada sosiologi. Beberapa pemikirnya, ya, tentang paradigma ini bisa kita telusuri pada pemikiran-pemikiran Karl Popper, ya. Kemudian pada Ernst von Glaser-Feld itu tentang radikal konstruktivisme. Kemudian kita bisa telusuri juga pada pemikiran-pemikiran Kenneth Gergen tentang sosial konstruktivisme. Itu. Jadi tiga pemikir itu tadi, ada Karl Popper, ada Ernst von Glaser-Feld, ada Kenneth Gergen. Itu beberapa pemikir yang menginisiasi, ya, paradigma konstruktivis ini. Nah, hal yang paling penting yang perlu kita pahami dari paradigma konstruktivis, seperti dengan memahami paradigma yang lain, ini untuk membedakan, ini adalah dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan dimensi metodologis. Ya, secara ontologis dalam paradigma konstruktivis ini dunia eksis itu dilihat sebagai sekelompok atau kumpulan, seset makna, gitu. A set of meaning, gitu. Jadi dunia itu dilihat sebagai sekumpulan makna. Dunia dilihat, yang kita lihat ini dalam paradigma konstruktivis ini, dunia yang kita lihat, kita sentuh, kita dengar, kita rasa, ya, kita bau ini eksis
ya, for us itu only in the way we interpret this sense, ya. Itu hanya ada bagaimana kita menginterpretasikan, memahami dunia ini. Karena itu dunia yang kita ketahui itu didapatkan melalui proses interpretasi, didapatkan melalui proses konstruksi. Kita mengkonstruk dunia. Jadi realitas sosial, realitas politik itu ya bukan dibentuk oleh realitas kondisi alam sebagaimana orang-orang positivis, tapi dia dikonstruksi sebenarnya. Tatanan sosial, tatanan politik, kebijakan-kebijakan politik yang kemudian lebih dilihat tidak menguntungkan masyarakat itu, ya, dan lebih banyak memiliki keberpihakan kepada sekelompok elit, kalau terkenal di elit oligarki, sekelompok orang. Kalaupun kemudian kekayaan Indonesia ini 50%-nya ada pada segelintir orang saja, itu sebenarnya realitas itu dikonstruksi. Ada yang mengkonstruksi, bukan begitu saja, bukan sistem alamiah, seleksi alam, tapi dikonstruksi melalui regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan. Karena itu interpretasi is learned. Jadi proses interpretasi ini proses pembelajaran sebenarnya, bukan instingtual. Ya, nah interpretasi atas realitas sosial politik ini didrive dari apa? Struktur sosial, sejarah-sejarah budaya, di mana kita menemukan diri kita. Jadi dialektika sejarah itu berpengaruh ya dalam membentuk realitas sosial maupun politik itu. Dan interpretasi perlu dipahami itu bukan universal, ya, interpretasi. Dan interpretasi itu dari satu orang ke orang lain, satu budaya ke budaya lain, itu pasti mengalami perbedaan. Itu secara ontologis. Jadi ontologis secara realitas, singkatnya secara ontologis, realitas sosial, realitas politik ini dibentuk, dikonstruksi, ya, dikonstruksi, bukan terjadi begitu saja. Sedangkan secara epistemologis ini hampir ya sama dengan paradigma kritis, di mana seorang peneliti itu perlu kemudian harus meletakkan diri peneliti itu dalam konteks di mana fenomena sosial atau konteks sosial itu berada menghinggapi realitas yang kita kaji. Namun yang perlu digarisbawahi, meaning ya, yang ada di dalam realitas sosial politik itu, makna-makna itu dikonstruksi dari apa? Dari pengalaman-pengalaman sosial yang terjadi, yang ada di sekitaran, yang ada di balik realitas sosial itu. Dari proses-proses persetujuan tentang signifikansinya fenomena. Jadi makna itu ada, yang kita perlu gali, kita tafsirkan itu ada proses dari proses pengalaman sosial bersama sebenarnya. Karena itu dalam paradigma konstruktivis ini, pengetahuan itu didapatkan melalui proses konstruksi atas realitas, konstruksi atas dunia. Nah, artinya mencoba memahami, untuk mendapatkan pengetahuan itu seorang peneliti perlu kemudian harus mencoba memahami sejarah sosial, sejarah individu-individu yang terlibat di dalam praktek-praktek sosial, terlibat di dalam terjadinya realitas politik yang dikaji itu, fenomena-fenomena politik itu. Ya. Nah, kita sebagai seorang peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivis ini, sekali lagi berusaha untuk memahami makna dari fenomena-fenomena yang ada, apakah itu fenomena sosial maupun fenomena politik yang sedang kita kaji. Beberapa metodologis yang lazim dipakai di dalam paradigma konstruktivis ini mirip dengan paradigma kritis, yaitu hermeneutika. Tadi hermeneutik ya, yaitu proses analisis konteks, analisis tekstual gitu, di mana seorang
peneliti itu mencoba meletakkan dirinya ya pada konteks sosial dan konteks sejarah di mana seorang penulis teks itu atau masyarakat itu hidup, di mana masyarakat itu mengalami langsung fenomena-fenomena sosial politik yang kita kaji. Kalau kita mengkaji tentang praktek money politik misalnya, maka kita penting untuk memahami sejarah, konteks sosial, ya, konteks budaya yang ada, yang dialami subjek yang kita kita kaji, subjek yang menjadikan kita jadikan subjek dalam penelitian ini, yang kita kaji manusia-manusia itu, untuk memahami makna dari teks, untuk memahami makna tentang money politik. Kalau Anda ingin mengkaji money politik, memahami money politik, maka Anda tidak cukup hanya mencoba melakukan wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam praktik money politik, tapi Anda juga harus mencoba memahami realitas sosial, sejarah sosial, ya, kondisi budaya yang melingkupi masyarakat yang terlibat dalam praktek money politik itu, untuk memahami itu. Jadi hermeneutik itu kan satu metodologi yang kuat, ya, menggunakan pendekatan historis sebenarnya, tapi ini juga kuat dalam studi-studi agama sebenarnya. Nah, ini coba kemudian ditarik dalam studi-studi politik. Satu metodologi lain yaitu fenomenologi, ya. Kalau di paradigma kritis tadi hermeneutika kritik, termasuk juga etnografi kritis, di konstruktivis itu menggunakan metodologinya hermeneutik, ada juga fenomenologi, ya, fenomenologi. Nah, Anda bisa baca buku-buku, ada banyak tulisan sebenarnya yang membahas secara detail tentang hermeneutik. Bukunya Paul Ricoeur itu juga bagus tentang hermeneutika sosial. Terus tentang fenomenologi itu beberapa buku metodologi politik, penelitian itu membahas tentang itu. Nah, kemudian kita lanjut memahami tentang theoretical perspektif teoritis di dalam penelitian. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ketika dia ingin melakukan penelitian, dan peneliti itu menggunakan paradigma konstruktivis. Para sarjana-sarjana yang kuat dipengaruhi oleh paradigma konstruktivis itu, dia akan mencoba memahami dunia, ya, individual itu, bahwa individu itu mencoba memahami dunia itu di mana mereka tinggal dan mereka hidup. Jadi ketika kita memahami realitas politik itu, kita penting kemudian memahami individu-individu, di mana mereka tinggal, di mana mereka bekerja, di mana mereka hidup, budayanya seperti apa. Seorang peneliti itu mengembangkan makna-makna subjektif dari pengalaman-pengalaman mereka, ya. Makna itu didirect langsung dari objek-objek tertentu, dari realitas-realitas politik, realitas sosial tertentu. Dan makna itu bervariasi, multiple. Karena itu seorang peneliti itu mencoba mencari kompleksitas dari pandangan, ya, yang pandangan, ide yang ada di balik realitas sosial dan realitas politik yang dikaji, begitu. Nah, dan tujuan utama, ya, dari penelitian itu sebesar mungkin untuk memahami situasi, ya, memahami situasi dari pandangan-pandangan yang diberikan oleh subjek, oleh individu, komunitas yang dikaji. Karena perlu dipahami subjective meaning, makna-makna subjektif dari proses penafsiran yang didapatkan dari proses penafsiran atas realitas sosial politik itu sebenarnya bagian dari negosiasi tentang kondisi itu secara sosial maupun historis sebenarnya. Karena makna itu tentang peristiwa. Kalau tadi praktek money politik bukan saja dihasilkan dari
bagaimana individu bercerita, bagaimana individu memahami praktek money politik, tapi makna itu juga dihasilkan dari proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Orang memahami money politik karena dia berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan kondisi sosial, kondisi budaya, nilai-nilai norma sosial. Orang yang hidup di pesisir, begitu, terus banyak lingkungan pesantren, religiusitas, mereka masih menerima money politik. Karena apa? Ada nilai-nilai agama yang menjadi landasan bagi mereka untuk menerima itu. Di wilayah Pantura, Jawa Tengah misalnya, banyak sekali terbangun pemaknaan tentang praktek money politik sebagai bagian dari sodakoh. Kata sodakoh itu padahal kan beda dalam agama, tapi mereka mencoba, para elit politik dan masyarakat itu kemudian menerima itu sebagai sodakoh dari para elit. Nah, sekali lagi, memahami makna dari realitas politik, realitas sosial. Untuk memahami realitas politik itu, kita tidak cukup memiliki pemahaman, keyakinan bahwa apa yang diujarkan oleh individu-individu, subjek-subjek itu mengandung kebenaran yang objektif, tapi juga perlu pemahaman itu disandingkan dengan kita memahami realitas sosial, realitas sejarah, budaya, nilai-nilai budaya yang ada di dalam suatu komunitas, satu institusi. Kalau kita mengkaji institusi yang ada, karena realitas politik, realitas sosial itu, kalau kita menggali pemaknaan tentang itu dihasilkan dari proses interaksi antara individu, ya, individu. Kemudian pemahaman individu atas realitas itu juga dibentuk oleh proses interaksi dengan orang lain, dengan kelompok-kelompok lain, masyarakat lain, juga melalui nilai-nilai kultural atau budaya, sejarah yang beroperasi di mana individu-individu itu hidup. Karena itu penting kita memahami sekali lagi konteks sosial, konteks budaya, nilai-nilai, norma-norma yang ada di dalam satu komunitas itu. Nah, seorang peneliti konstruktivis ini sekali lagi, ya, dia mengadres proses-proses interaksi di antara individu itu. Bagaimana sih proses interaksi itu? Itu dipahami. Seorang peneliti dengan paradigma kritis ini fokus pada konteks-konteks spesifik. Jadi konteks sosial tapi perlu dipahami secara spesifik. Di mana orang-orang itu hidup, di mana mereka bekerja untuk mendapatkan pemahaman tentang setting sejarah, setting budaya, sosial dari para subjek yang kita kaji. Karena itu seorang peneliti mengakui bahwa their own background pribadi mereka itu juga ikut membantu di dalam proses interpretasi. Ini yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada pengetahuan bebas nilai. Pasti ada terjalin relasi antara peneliti dengan yang diteliti, proses intersubjektif. Ya, itu. Karena pengalaman seorang peneliti dalam memahami teks itu akan berpengaruh. Begitu juga pengalaman dari subjek yang dikaji. Nah, seorang peneliti ketika membuat interpretasi atas apa yang mereka temukan, atas realitas, atas data-data yang mereka temukan, proses interpretasi itu sekali lagi dibentuk oleh pengalaman dan background yang dimiliki seorang peneliti. Jadi kalau secara epistemologis tadi, peneliti itu ada proses intersubjektif. Ya. Seorang peneliti akan intent untuk membuat interpretasi tentang makna yang ada di balik dunia, untuk memahami realitas politik, realitas sosial, memahami dunia. Seorang peneliti dengan paradigma konstruktivis ini akan mencoba membuat interpretasi tentang makna-makna lain tentang dunia itu. Nah, ini lazim kemudian paradigma ini, penelitian dengan paradigma konstruktivis ini dilakukan pastinya dengan metode-metode kualitatif. Karena pada dasarnya metode kualitatif itu, riset-riset kualitatif itu
ya sering juga disebut sebagai riset interpretatif, karena kualitatif itu mengandalkan proses interpretasi kita terhadap teks, terhadap realitas. Jadi kalau kita membedakan ya secara sederhana antara yang kita sudah kaji, paradigma positivis, kritis dengan konstruktivis, itu kalau tadi kalau kita kasih contoh dengan gelas ya, gelas separuh berisi, ini kan gelas berisi penuh air, saya minum, isinya tinggal setengah. Orang konstruktivis, paradigma konstruktivis dengan paradigma konstruktivis, dia akan bertanya tentang gelas ini. Bagaimana gelas dan air itu dikonstruksi? Ini sebenarnya gelas setengah kosong atau gelas setengah isi? Ini orang konstruktivis. Pertanyaan yang disodorkan oleh seorang peneliti ketika dia melihat gelas yang berisi setengah ini, dia akan melihat ini dikonstruksi, ini gelas setengah isi atau ini gelas setengah kosong. Beda dengan paradigma positivis. Ya. Orang positivis akan melihat bagaimana hubungan atau pengaruh antara ukuran gelas dengan volume air. Ya, paham ya? Orang positivis dia akan melihat bagaimana hubungan atau pengaruh antara ukuran gelas ini dengan volume air. Dia mencoba pengaruh ukuran gelas dengan volume air. Ini beda. Kalau orang positivis kan melihat ini sebenarnya gelas dikonstruksi ini. Konstruksinya gelas setengah kosong atau setengah isi. Ini beda lagi dengan paradigma kritis. Orang paradigma kritis dia akan bertanya, pertanyaannya beda. Mengapa isi gelas ini setengah penuh? Kritis dia bertanya ketika melihat realitas politik, mengapa money politik itu terjadi gitu. Jadi itu orang konstruktivis. Mengapa isi gelas ini setengah penuh? Kemana sebagian isi gelas ini? Untuk siapa gelas ini akan diberikan untuk diminum? Tentu dalam konteks ini untuk saya. Itu teman-teman. Jadi itu tadi tentang paradigma non positivis, dalam hal ini konstruktivis. Dan di akhir tadi saya sudah membuat ilustrasi tentang gelas ini. Perbedaan mendasar dari paradigma konstruktivis, positivis, dan kritis, di mana dua paradigma positivis dan kritis sudah kita kaji di video-video sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan tentang paradigma konstruktivis ini bisa ditanyakan di kolom komentar atau nanti kita akan diskusikan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.